Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Materi kita sekarang adalah gejala alam biotik dan abiotik. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian komponen biotik. Yang kedua, menyebutkan beberapa contoh komponen biotik. Yang ketiga, menjelaskan pengertian komponen abiotik. Yang keempat, menyebutkan beberapa contoh komponen abiotik. Selanjutnya, menjelaskan gejala alam biotik yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menjelaskan gejala alam abiotik yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Apakah hewan tergolong komponen biotik atau abiotik, anak-anak? Sudah jelas hewan itu adalah komponen biotik, karena komponen biotik itu terdiri atas makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan komponen biotik dan abiotik? Kalau tidak ada yang tahu, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Di dalam lingkungan, komponen makhluk hidup itu berinteraksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dan juga akan berinteraksi dengan komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk tak hidup atau benda tak hidup. Contoh komponen abiotik yaitu tanah, matahari, air, suhu, udara, derajat keasaman, salinitas atau kadar garam. Komponen abiotik ini juga saling berinteraksi dalam lingkungan dengan komponen biotik. Contohnya, perubahan suhu menyebabkan perubahan udara. Contoh yang kedua, sinar matahari merupakan salah satu komponen abiotik yang diperlukan tanaman untuk berfotosintesis. Selain sinar matahari, komponen abiotik yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis adalah air. Gejala alam biotik yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu adanya perubahan bentuk ukuran tubuh. Yang kedua, bergerak. Makhluk hidup itu melakukan aktivitas berpindah tempat, mencari makan, dan kegiatan beradaptasi dengan lingkungannya. Beradaptasi merupakan tingkah laku makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Gejala biotik yang lain yaitu memerlukan makanan. Makanan merupakan zat yang dibutuhkan makhluk hidup untuk kebutuhan energi dan pertumbuhan. Kemudian peka terhadap rangsangan. Gejala alam biotik selanjutnya, ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh yang dikeluarkan oleh tubuh. Gejala alam abiotik adalah gejala alam yang terjadi di alam atau peristiwa alam. Contohnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan sebagainya. Demikian uraian materi yang Ibu berikan, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Silakan kalian menanyakan kembali hal-hal yang belum kalian pahami tentang gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Action. Kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan memberikan tugas. Coba kalian kumpulkan informasi tentang gejala alam biotik dan abiotik yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya dikirim lewat WA Group. Sekian, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu pada pertemuan berikutnya.